Banten untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah tayangan perdana Ngopi Luwak. Ngobrol pintar, lupakan hoaks. Oke, yang kita bahas hari ini adalah mengenai peraturan bersepeda maupun di Jakarta, di Tangerang, ataupun di tempat-tempat lain yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Apa aja sih sebenarnya peraturan yang sudah diresmikan? Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang cukup top. Sebelah kiri saya ada Kang Al. Gimana Kang Al? Dari mana Kang Al? Saya dari Seletan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang tengah ini ada Pak Tri dari Kepala Disub ya Om ya? Ya. Pak Tri ini Kepala Disub dari Pemda Banten. Yang sebelah kiri sini ada Om Riki dari mana Om? LT Jakarta ya? Oh iya. Om Riki ini dari LT Jakarta. Biar asik kita ngobrolnya buka masker aja kali ya? Gimana Pak? Betul. Masih aman kan? Kan dia masih jaga jarak nih. Siap. Biar enak, biar kelihatan. Gantengnya biar kelihatan. Pak Tri yang ganteng, Om Riki, Kang Al kan kelihatan masih muda semuanya. Saya yang kelihatan tua. Oke, Pak Tri. Ini nih menanggapi peraturan pemerintah untuk bersepeda kan sudah mulai diresmikan nih. Nah, kita nih banyak banget nih di luar tuh yang bertebaran hoaks-hoaksnya, atau ini hoaks atau memang sudah resmi. Mulai dari Perhub nomor 59 kalau nggak salah Pak Tri ya? Permenhub. Oh, Permenhub 59 tahun 2020 ya. Nah, Pak Tri, apa aja sih sebenarnya peraturan-peraturan sudah diresmikan untuk para pesepeda ini? Terima kasih Kang. Jadi untuk yang peraturan bersepeda, pemerintah Republik Indonesia dalam arti Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Jadi intinya adalah keselamatannya ya, Bapak Kang ya. Jadi keselamatan pesepeda di jalan itu yang heavy-nya ke situ. Kenapa diatur? Ini mungkin berapa kali sering ada, bukan kecelakaan lah, mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan. Terus yang kedua juga ada hal-hal yang masuk daerah yang nggak boleh, kan gitu ya. Ada daerah-daerah yang nggak boleh. Kemudian ada hal-hal yang harus kita atur. Dan di dalam aturan itu ada 3 hal yang perlu diintikan adalah 1 persyaratan sepedanya itu sendiri, peraturan penggunanya dalam arti pesepedanya, yang ketiga adalah jalurnya. Pada saat kita bicara sepeda, mungkin harus ada ini, harus ini, ada ini. Contoh kan ada stang, itu kan standar ya. Kalau orang mau operasi mesti ada hal-hal yang harus minimal. Contoh, jangan sampai orang mau sepeda di jalan nggak ada saddle-nya. Contoh lah, itu kan nggak mungkin juga. Jadi harus lengkap. Kemudian yang untuk jalan kan karena kecepatan sepeda ini antara 10 sampai 20 km/jam. Tidak mungkin bersamaan dengan kendaraan bermotor, yang motor rata-rata sekitar 40 lebih. Kalau mobil, kalau kondisi memungkinkan bisa sampai 60 ke atas lebih. Ini harus dipisah lah, gitu. Harus pisah. Nah, dalam memisahkan itu ada hal yang perlu diperhatikan. Baik itu jalurnya, dalam arti dikasih rambu, dikasih markanya juga harus ada. Jadi, ada tanda-tanda jalurnya itu. Jadi mudah-mudahan dengan terpisah itu hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kemudian pada saat kita atur seperti itu, kami mohon juga ikutin. Jangan sebagai contoh yang sebanyak sekarang kan rombongan dalam arti 1 jalur diambil. Satu lajur mobil itu sekitar 3,5 meter diambil semua. Padahal kalau sepeda 2 saja paling 1 meter, 1,5 meter. Itu nggak boleh. Ini makanya di dalam aturan itu dibikin adalah untuk penetapan jalur sepeda itu harus ada tanda khusus. Oke. Dan di awalnya juga harus ada tanda khusus jalur sepeda masuk. Ini mungkin yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sudah dilakukan seperti itu dapat di-apply di lapangan. Mungkin teman-teman kabupaten kota, provinsi atau nasional mungkin bisa juga nanti sudah mencoba menetapkan jalur, tapi jalur harus ditetapkan dengan fasilitasnya, marka, rambu dan seterusnya. Ini yang harus kita. Mungkin teman-teman Jakarta, Pak, ini sudah ada di Jakarta. Kami di Banten sementara ini belum ada, tapi penetapan sudah dicontohkan ada di Kota Serang. Oke. Kota Serang sudah ditetapkan, tapi kita karena anggaran juga belum memungkinkan, kita mungkin tahun depan baru kita tambahin fasilitasnya itu. Oke. Marka rambu harus kita atur. Saya rasa itu mungkin teman-teman kita diskusi aja. Nanti kalau ada hal-hal yang kita kurang ini, nanti saya terus terang nggak hafal juga. Saya harus baca juga aturan. Saya rasa itu Kang. Iya betul.
Nah, Pak, untuk Perhubnya nomor 59 itu kan isinya ada, pertama tuh saya sedikit contekan ya, ada udah siapin contekan. Kayak yang pertama tuh harus ada spakbor, harus ada bel, ada sistem pengereman, terus sama lampu. Nah, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya di roda berwarna putih atau kuning, dan pedal. Nah, menurut Kang Al nih, kayak saya tanya ke Kang Al dulu. Nah, menurut Kang Al, dari yang tadi saya bacakan, ada nggak sih yang menurut Kang Al tuh memang itu wajib dan ini kayaknya nggak masuk akal deh. Nah, menurut Kang Al tuh gimana tuh? Ya, terima kasih Andri ya. Ya, Kang. Terima kasih juga Pak Tri. Ya. Jadi gini, terutama saya sebenarnya mengucapkan terima kasih ya dengan adanya Perhub 59 ini yang Permenhub nomor 59 tahun 2020 ini ya. Di mana di situ udah 10 tahun sebenarnya ada undang-undang lalu lintas ya. Ada undang-undang lalu lintas tahun 2009 ya, 2009. Nah, di situ baru sekarang ini ada tentang ada keselamatan bersepeda ya, alhamdulillah itu. Cuman memang yang saya lihat ada beberapa hal yang karena sepeda itu seperti itu kan berbeda-beda Pak ya. Jadi kalau saya lihat sih ada yang memang seperti yang tadi Pak Andri bilang, ada yang wajib, ada yang sunnah ya kalau misalnya ada yang betul wajib, Pak, ada yang betul. ya. Kalau yang wajib mungkin kayak pedal wajib lah itu, setang wajib, terus pedal wajib, roda wajib. Nah, ini ada satu hal yang mungkin nanti ada satu hal mungkin yang agak kurang itu ya. Kalau saya bisa disunah ya, atau bisa sunah ya menurut saya, bukan diwajibkan ya. Kayak spakbor sama yang tanda itu ya, tanda lampu yang di roda yang reflektor itu ya. Lampu yang di roda. Betul. Dari roda itu karena kalau kebetulan kita di Sally kemudian kita kalau kita Sally atau juga saya juga sebelumnya juga di MTB ya, itu kayak kalau dipasang spakbor ya mungkin kalau Sally agak masih pantas ya, kalau pantas ya, tapi kalau MTB dipasang spakbor itu kayaknya lucu ya Pak itu. Dan kalau saya lihat sih memang ada pengecualian itu kalau saya baca di pasal 5 ya kalau saya pasal 5 itu memang MTB tidak diwajibkan. Itu betul nggak Pak Adis? Karena takutnya di lapangan staf Bapak beda-beda di menanggapinya gitu. Ya, mungkin kami di lapangan juga harus banyak belajar terus terang saja. Kita juga harus masukan dari teman-teman semuanya. Kita nggak dalam melakukan aturan juga nggak bisa ini gitu kan. Nah, contoh memang pertimbangan kenapa mungkin harus ada spakbor. Spakbor itu dalam rangka mengurangi cipratan air kalau pas ini sebenarnya akan sangat berfungsi pada saat hujan. Hujan atau jalan basah lah. Nah, itu kalau dia tidak ada spakbor dia akan melenting ke arah punggung kita. Itu kotor semua. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kalau pada saat jalannya kering atau nggak ada hujan itu nggak yang tadi tidak fungsinya kurang lah terus terang saja kan. Jadi mungkin nanti kita sambil diskusi dengan teman-teman Jakarta karena ini kan putusan Menteri Perhubungan, kita di daerah juga nggak bisa seenak sendiri juga gitu. Jadi kita diskusikan dengan teman-teman Jakarta. Kemudian yang lampu mungkin yang apa? Bukan pemantul cahaya ya, pemantul cahaya. Pemantul yang di cahaya itu dalam arti kita bisa melihat kecepatan kita. Bisa melihat kecepatan itu makin putar ini kan makin kelihatan. Arahnya itu. Oke. Kan bisa dari samping teman-teman dia sama temannya bisa melihat, oh dia lebih cepat. Itu arahnya itu. Kalau yang reflektor samping itu mungkin kalau dilihat tuh pada malam hari pada saat bersilangan, karena kan kita nggak tahu sepeda itu dari samping itu tidak ada cahaya, nah makanya ada reflektor di roda. Nah, jadi untuk reflektor pada saat bersilangan. Oke. Tapi kan udah ada ini juga Om. Kebanyakan kan kita pada sepeda nih, kita pasang lampu di bawah jok tuh sekarang tuh. Sebenarnya menurut saya kayak ya nggak tahu dah. Kurang bermanfaat sih kalau di bawah di roda itu karena kan kita sudah di handle post kita tuh atau seat post kita sudah dipakein lampu tuh rata-rata. Nah, gimana tuh Pak tanggapannya misalkan sudah ada lampu di belakang kita pakein yang di seat postnya kita tuh di tiangnya sadelnya kita pasangin lampu, apakah kita wajib juga untuk pasang reflektor itu atau pemantul cahaya yang di rodanya itu Pak? Oke. Saya jawab Pak. Oke, bentar. Mohon maaf tadi, terima kasih itu memang ada. Jadi ada dua itu ada yang kedua adalah simpangan. Jadi yang lihat ada roda lah maksudnya. Jadi roda berputar kelihatan. Itu yang terjadi. Mungkin silakan. Oke, kalau untuk saya bantu ya. Kalau untuk yang lampu belakang itu kan angle-nya nggak sampai 270. Oke. Jadi hanya sekitar paling banter ya 180 lah. 180 ya benar. Yang untuk kalau 270 oke, tapi kalau
180 mungkin dari bersilangan tidak kelihatan. Ini gini Pak, jadi kenapa kita di komunitas sepeda itu agak mensunahkan ya itu mensunahkan. Karena saat ini seperti yang Om Andri bilang tadi, bahwa itu sekarang itu bahkan kalau di komunitas sekarang kita kan kebetulan ya teman-teman dari Selitang itu banyak yang suka melakukan touring jauh ya. Betul. Touring jauh, bahkan kemarin itu lagi ada jam Selinas di Palembang itu teman kita itu dari sini itu ke Palembang goes, bahkan harusnya tahun sekarang nih jam Selinas di Magelang itu udah 25 orang tutup ya. Nah itu kita biasanya itu pakai rompi Pak. Betul. Nah untuk keselamatan kita itu pakai rompi, yang rompi itu kan ada reflektornya. Ya, ada reflektornya itu. Nah itu kita itu biasa pakai rompi Pak. Dibandingin dengan pakai rompi itu menurut kami itu lebih dari segi estetikanya bagus dibandingin dengan reflektor ada di roda itu Pak. Itu dah mungkin apakah itu bisa jadi pertimbangan dari untuk merubah pertimbangan itu karena masuk dalam bab 2 pasal 2. Iya, pasal 2 aja itu di situ kan dimasukkan dalam masukan seperti itu. Mungkin makanya ini kan kita nyari masukan, masukan. Tapi pertimbangannya adalah kalau di dalam badan kita itu posisi kita dari tengah. Kalau roda ada jarak. Itu salah satu pertimbangan. Tapi nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman pusat. Kalau pertimbangannya yaitu tadi kalau bersimpangan, ini roda sama badan kita jauh Pak. Reflektor itu semua Pak. Bukan, tapi kan di bodi kita. Di bodi emang, tapi seluruhnya. Posisi sepeda di bodi kita kan di tengah. Ya, ini roda depan, roda belakang kita posisi tengah. Ini mungkin pertimbangan-timbangan itu. Tapi nanti kita diskusikan dengan teman-teman Jakarta dalam arti kenapa roda itu masih kita berharap karena putaran itu lebih gampang. Kalau pas dia notapnya tengah ini mungkin nggak kelihatan Pak. Betul. Tapi kalau begini kalau depan, itu pertimbangannya. Pertimbangannya saat pesepeda itu harus pakai sepatu. Nah, kan itu ya memang sih buat keselamatan kita. Cuma kadang-kadang kita goesnya nih dari rumah nih, cuman sambil cari makan, biar kalorinya habis. Kita keringetan baru makan. Nah, kadang-kadang goes kita pakai sendalnya model-model sendal gunung yang bolong gitu. Tapi ini kemarin ada gosipnya bahwa harus pakai sepatu dan harus pakai deker untuk keselamatan. Kita bukan pembalap sebenarnya Kak Riki ya. Kayaknya agak-agak mengada-ngada gitu. Nah, ini sebenarnya tugasnya kita adalah membedah saat ini untuk memberitahu nih kepada para pengguna sepeda bahwa yang realnya itu seperti apa, yang hoaxnya itu seperti apa. Jadi sesuai sama temanya, kita bicara pintar, lupakan hoax. Jadi hoaxnya di luar, udah ya anak-anak sepeda nih gak usah takut. Helm memang harus wajib. Kita harus tetap taatin lampu. Nah, untuk yang lain-lainnya nih kayak jaket, ya apakah memang itu diwajibkan? Kemarin tuh sempat ramai tuh Om, bahwa ini harus ada jaket, harus pakai sepatu, terus harus pakai deker. Oh kita nggak mau balapan kok, kita sudah santai gitu. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh Pak? Nggak mungkin, gitu. Saya bilang tadi gitu. Jadi karena kan kita ngatur adalah unsur keselamatannya ya. Betul. Karena kalau unsur keselamatan makin kita banyak perlindungan keselamatan lebih bagus. Itu prinsip yang digunakan. Tapi kalau kan ada persyaratan minimalnya. Minimal dalam arti harus jadi ini. Kalau tambahan, itu dalam rangka keselamatan kita juga. Contoh tadi harus, kalau helm wajib. Wajib Pak. Kalau baju yang pakai apa? Harus reflektor. Ada reflektor, itu kan makin bagus. Karena kalau malam Pak, mohon maaf ini, kalau kita siang sih mungkin kelihatan. Malam itu hanya yang belakang reflektor nggak akan kelihatan juga. Ya kan gitu Pak ya, ingin teman-teman yang dari lapangan. Malam Pak, kalau kondisi jalannya terang, clear. Bagaimana kan namanya sepeda kan biasanya masuk kampung. Ibaratnya hanya kelihatan mata kucing doang nanti. Kalau ada lengkap-lengkap itu kan lebih aman. Gitu. Ini Pak Disub, kita sebenarnya kalau di mata kucing ya itu dengan kita sebagai kebanyakan sih kita pakai lampu ya, lampu belakang. Dimana lampu itu ada kadang ada empat warna, empat model bentuknya, ada yang kedip-kedip, ada yang cuman melotot aja. Nah, itu kayaknya lebih optimal dibandingin dengan yang tadi yang dibilang apa? Reflektor itu Pak. Betul. Jadi memang kalau itu dalam arti reflektor kan persyaratan minimal. Minimal kan Pak, kalau ada yang lebih teknologi lebih bagus kan lebih bagus. Andaikan itu nggak dipakai misalnya, reflektornya nggak ada, tapi kita pakai lampu tuh. Fungsinya kan sebenarnya untuk memantulkan cahaya ke belakang. Berarti nggak apa-apa berarti. Karena kan itu hanya untuk ngasih tahu. Kalau reflektor dalam arti kan kalau
Biasanya kalau dulu, mungkin saya orang dulu lah, sepeda makin ada struk, harus ada genjotannya kan makin ini. Kalau sekarang kan mungkin dengan ada simpenan baterai yang itu kan bisa. Gitu. Reflektor arahnya hanya untuk mantulkan Arahnya kita itu. yang penting ada untuk menjaga keselamatan kita, bentuknya seperti apa, yang penting yang di belakang itu bisa ngelihat kita mungkin. Ya, Pak Disub. ya gitu. Sambil ngopi dong, Pak. iya. Sambil ngopi dulu, biar santai ngobrol, biar santai kita. Biar semakin banyak nih apa yang pertanyaan, mumpung ada Pak Dishub dari Pemda Banten untuk memberi kita informasi mengenai bersepeda dan peraturan-peraturan yang mau di Jakarta, di Bandung atau dimanapun, Tangerang, itu peraturannya hampir sama karena adalah pemerintah pusat yang mengeluarkan peraturan itu. Jadi kita tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Om, silakan sambil ngopi dulu, Om. Pak, mau tanya nih, kalau misalnya kan keselamatan sepeda, perlengkapan. Misalkan pada saat kita mau goes nih, tindakan dari pihak pemerintah atau Dishub, kalau kita tidak tertangkap tidak pakai keselamatan itu tindakannya apa? Oh, sanksinya. Sanksinya. Ya? Oke, lebih sanksinya. Kalau dibilang sanksi kita sebenarnya paling kita himbau. Tapi kalau kita sampaikan, ini loh permasalahannya kalau kamu nggak pakai ini loh ada kondisinya ini. Kan gitu Pak. Contoh mungkin yang paling ekstrim lah gitu. Yang nggak ada remnya. Contoh Pak ya. Nggak ada remnya. Kalau terjadi apa-apa, pas jalan turunan nggak bisa ngerem, kan contoh gitu loh. Jadi kita hanya sampaikan ini kalau kamu nggak punya rem, kamu nanti nggak kecelakaan siapa? Jangan nyalahkan kami ya. Contohnya kan gitu. Yang lebih ekstrim lah contohnya kan. Kalau hanya hanya pemantul kan lain ya. Berarti secara sanksinya tuh belum seperti kendaraan yang lain ya Pak. Kayak misalkan motor nih nggak ada lampunya nih. Belum. Itu kan pasti akan ditangkap dan ditilang, dendanya ini pasalnya segini-segini. Tapi kalau untuk sepeda itu Belum ada. Belum ya. Karena harus pakai ada turunannya ya Pak ya, ada turunannya. Kecuali nanti pemerintah kabupaten kota akan bikin aturan sendiri dengan sanksi hukumnya. Tapi dalam ini hanya panduan sebenarnya. Oke. Jadi lebih ke panduan dan himbauan ya Pak ya. Oke. Mungkin katakan nanti kabupaten A gitu. Saya nggak mau harus yang namanya spakboard harus, contoh ini kan kita nggak ngerti ya. Mungkin dengan pertimbangan tentu. Nah itu mungkin kan ada sanksi hukum. Yang bisa sanksi hukum bukan yang peraturan kan, yang bosnya hanya harusnya perda yang ada sanksi hukumnya. Oke. Dari Om Riki ada pertanyaan Satu lagi? lagi Pak, kalau ini jujur aja saya dari LT Jakarta, kadang-kadang kita cuma gue fashion ya. Kadang-kadang kita juga nggak pakai helm. Nah, ya otomatis ya istilahnya ya sedikit mangkar lah. Tapi kan kita untuk konten fashion. Ya, Nah, itu gimana Pak? Lah iya makanya tadi kan kita sampaikan kita nggak bisa kamu tilang nggak bisa juga. Tapi kan kita himbauan kita sampaikan akibatnya kalau tidak. Helm sih kayaknya sunahnya sudah muakkad. Kalau betul. Kan mungkin pertimbangannya kan kalau tidak ada akibatnya ini. Pertimbangan kalau ada ini kan gitulah. Ini sorry tadi, yang ini tulisannya bukan ini lampu pemantul Pak, jadi yang memantul cahaya aja, jadi kan bisa saja, nggak harus itu. Ini lampu yang memantulkan cahaya aja. Pemantul cahaya untuk ngasih tahu bahwa ada orang, ada kendaraan depannya. Berarti kayak baju reflektor. Bisa. Jadi maksudnya lampu itu kayak sebenarnya tadi lampu yang di ban itu sebenarnya bisa digantikan gitu posisinya, misalkan kita taruh di badan kita. Tapi kalau roda beda. Roda kalau roda beda, katanya posisinya kan beda tadi kan. Kalau dibodarin, dalam arti gini Pak, pada saat kita goes, ini posisi kita di tengah gitu loh. Kan ya? Sedangkan roda ini mungkin ada sekitar 50 cm sampai ya? Ya, 30-40 lah. Kalau orang tidak hanya lihat ini, orang nggak tahu, bisa masuk kan. Itu pertimbangannya kan, jadi itu. Ada jaraknya lah ya Ada Pak. jarak, informasikan lah gitu. Kan hampir sama kalau pada saat truk, ngasih tahu lampu kiri kanan kan, ini loh saya lebarnya segini, lebar truk saya, kemarin kan di belakang tuh ada tanda-tandanya, ngasih tahu gitu loh. Intinya itulah, jadi dalam arti, ini loh saya ada posisi panjang depan saya segini-segini. Kalau truk lebar saya segini loh. Benar-benar. Contoh lah paling gampang. Tapi sekarang ini kan ada lampu model tembak samping ya. Itu saya rasa kalau ada tembak samping itu nggak perlu diperlukan lagi. Ya, makanya kalau perkembangan teknologi nanti kita mungkin menyesuaikan dengan teknologi. Kalau perkembangan teknologi, kan kita nggak mati. Yang namanya dulu yang lampu harus sekian, tapi kan dengan ada halogen, ada LED, beda-beda lagi kan. Nah, dari Kang Al, ada apa lagi nih masukannya Kang Al atau ada pertanyaan? Ini kalau saya ada juga yang itu ya terkait kalau nggak salah di peraturan juga itu harus ber-SNI ya. Sepedanya. Ya sepedanya. Nah,
ini SNI sekarang. Jadi beberapa mungkin banyak juga ya, kayak mungkin yang katanya sepeda-sepeda Sultan sekarang kan, Iya, itu kan betul. belum ber-SNI itu yang terkenal atau bahkan sepeda-sepeda yang lama ya, bahkan kualitasnya juga lebih bagus dari yang ada tapi belum SNI. Itu gimana nih, Pak? Kalau SNI kan sebenarnya produk itu harus diakui secara, kalau di SNI benar dia keselamatan sudah terpenuhi, terus konstruksinya sudah terpenuhi, kan itu standarnya. SNI itu standar nasional industri kan. Sudah nanya istri ya Pak gitu? Ya. Beli sepedanya apa? SNI, sudah nanya istri. Oh, sudah nanya istri, berarti boleh gitu. Minimal kalau sudah SNI, sudah dinyatakan sesuai dengan SNI, Yap. itu secara konstruksi, secara ini sudah memenuhi. Kan konstruksi mungkin kalau tidak SNI, mohon maaf, las-lasannya itu contohnya lah. Yap. Ya. Itu kan sering patah ya. Kalau nah itu mungkin kalau di SNI kan logikanya ini harus bisa mencengkeram sekian kilo sekian gitu itu SNI. Arahnya nih. Kalau dulu kan belum ada SNI kan, jadi jalan. Ya, tapi sebenarnya walaupun belum ber-SNI ya tetap masih boleh jalan. Boleh jalan ya. Ya itu hanya pertimbangannya kalau sudah SNI secara struktur, secara ini sudah memenuhi. Oke. Om, berarti secara keseluruhan Perhub ini adalah sebenarnya lebih ke himbauan ya, belum juga ada sanksinya gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas dari awal lagi bahwa yang pertama itu harus menggunakan spakbor dan itu wajib ya. Kalau ada pengecualian, ada pengecualian. Ada. Kecuali di saat yang dikecualikan balap sepeda, balap umum, dan RB, jenis sepeda lain yang diatur perda. Oke. Spakbor ada pengecualian, kedua bel oke lah, itu wajib lah untuk memberitahu pengguna di depan bahwa ya kita mau lewat nih gitu, atau ada kita loh ini sistem rem ya itu wajib banget di saat turunan gak ada rem. Ini kan akan jadi persepsi yang berbeda-beda mungkin nanti di staf Bapak di lapangan Pak ya terkait dengan spakbor tuh di situ dan sepeda lain-lain. Nah, itu dah nggak diatur dengan perda. Mungkin kalau ada diatur dengan perda ya. Nanti ya. Ini kan tulisannya balap khusus dikecualikan balap sepeda gunung atau jenis sepeda lain yang diatur perda. Mungkin saya bilang tadi, kalau perda mengatur tentu saya bilang tadi kan contohkan tadi kan. Taruh di atas aja Pak laptopnya biar Bapak nggak nunduk-nunduk. Jadi kesannya kita gimana gitu Bapak nunduk-nunduk gitu. Mama nunduk-nunduk. Oke. Jadi yang spakbor itu ada contohnya sudah yang sepeda MTB sama sepeda balap sudah dikecualikan. Yang ini kan saya bilang tadi, ini kan panduan secara umum. Nanti kalau kabupaten, kota atau provinsi yang bikin dengan perda, dengan tambahan tertentu dimungkinkan yang tadi kan. Gitu. Oke, berarti yang pertama saya ulang lagi, spakbor diperbolehkan untuk beberapa jenis sepeda yang lain. Cuma kesannya jadi kayak pilih kasih ya Pak. Oke, yang kedua bel ya wajib lah. Terus sistem rem memang ini wajib banget sistem rem untuk keselamatan diri sendiri. Kita nggak mau itu ada peraturan atau enggak. Kalau sadar diri ya harus ada rem karena itu buat keselamatan kita juga para pengguna sepeda. Lampu oke wajib. 5 alat pemantul cahaya berwarna merah, oke. 6 alat pemantul cahaya yang ada di putaran roda. Jadi kayak berarti saya anggapnya ambil kesimpulan bahwa yang kayak harus pakai sepatu, yang benar-benar sepatu sport, mungkin itu adalah hoax gitu ya Pak. Yang penting memakai alas kaki. Kalau misalkan nyeker juga nggak enak juga Pak, kalau sepeda nggak keren gitu. Kalau sepeda kan sekarang lebih ngeliat keren ya ekonomnya dibanding goesnya karena banyakan nyari kerennya, abis itu nyari makan dibanding nyari sehatnya. Sebagian sih rata-rata kayak gitu anak komunitas. Goes 5 kilo makannya banyak. Kecuali selitang ini. Selitang kalau gue jauh-jauh 100 kilo. Ini ngeri gitu, Pak. Nah, terus kayak model harus ada jaket. Kayaknya kalau jaket saya ambil kesimpulan saya pribadi mungkin sepertinya itu hanya tambahan, tapi tidak diwajibkan gitu. Demi supaya nggak masuk angin kalau gue semalam ya oke lah gitu. Nah, ada tambahan nggak dari Om Riki, dari Kang Al, gimana mengenai peraturan Perhub nomor 59 ini? Nah, ini saya nggak tahu di pasal berapa ya terkait dengan harus adanya jalur khusus sepeda. Oke, jalur khusus bersepeda. Jalur khusus bersepeda itu gimana Pak? Rencananya itu terutama untuk Banten ya, untuk Banten itu berapa? Karena terus terang saya mungkin kalau saya kan sering dulunya awalnya dari back to work ya, saya sering ke Jakarta. Emang diperlukan sementara ini yang jalur khusus sepeda itu biasa hanya di lingkungan-lingkungan. Kayak kalau yang sekarang Tangerang ya, ada di
lingkungan kayak di Kawasan-kawasan. Sumarekon, kawasan-kawasan ya, di Alam Sutra, terus di sini juga di dekat kota ada ya Pak. Nah itu, sedangkan yang jalur yang biasa kita Lewatin. Back to work kita back gitu. to work, itu kayak dari misalnya dari kalau kebetulan saya di Jakarta tugas ya Pak di Tamrin, itu kalau kita lewat Daan Mogot Nggak ada. itu sama sekali nggak ada dari mulai sampai rumah sampai baru-baru ada sekarang di Tomang ya, baru-baru Tomang, ada benar. atau di Grogol ya baru mulai ada. Nah, itu rencana gimana Pak di situ untuk jalan provinsi nih? Ya, mungkin gini Pak, mungkin sekarang persepsinya kita di daerah ini di daerah dulu, jangan kita lihat Jakarta. Lari mobil bisa di daerah itu hanya untuk wisata, pengertiannya dulu. Karena jarang di daerah masih menggunakan back to work itu masih belum banyak lah di daerah. Lah makanya yang digunakan adalah hanya kawasan tertentu, tempat untuk orang-orang yang selama ini ngumpul dengan sepeda itu yang difasilitasi. Tapi nanti saya rasa kalau sudah nanti ada kebutuhan, ini kan jalur ini kan ada kebutuhan. Pada saat kebutuhan ini sudah banyak yang back to work, mungkin harus dipertimbangkan lagi kan. Sekarang ini kan yang ada hanya Sabtu Minggu lah kita ngumpul-ngumpul yang tadi. Benar. Habis sepeda 5 kilo makan 2 kali kan. Nah, itu yang difasilitasi hanya itu biasanya sekarang ini. Tapi kita lihat nanti kalau memang katakanlah ada komunitas tertentu yang memang saya dari Tangerang ke Jakarta tiap hari sekian orang. Lah itu perlu hitungan lagi kan. Ini nih contoh yang harus kita siapkan. Jakarta mungkin sekarang sudah, kenapa teman-teman di sub Jakarta sudah make? Karena sekarang Jakarta sudah ngetren back to work kan gitu. Di daerah-daerah mungkin Belum ya Pak. saya belum ini Pak yang di daerah-daerah ya. Ya mungkin bisa diajukan tuh Iya, Pak. diawali dari kantor pemerintahan, misalnya mewajibkan tiap hari Jumat untuk back to work, tuh kan Nah, itu. diimbau. Nah, makanya ini kan harus di trigger lah untuk dipancing dulu. Mungkin ada kebijakan gubernur tiap hari Jumat harus pakai sepeda. Ini wali kota tiap hari harus pakai sepeda kan. Dari situ mungkin kan, tapi pada saat kita, mohon maaf ini bukan mengecilkan teman-teman ya. Pada saat kita tiap hari disaksikan bahwa orang belum dengan pola sepeda bekerja, kita siapkan, dibilang orang Jawa bilang mospro. Apa sih? Sia-sia lah gitu. Oh, Mubazir. Mubazir. Nah, kalau emang tuh nanti ada teman-teman sudah katakanlah, Pak saya dari Tangerang sampai Jakarta tiap hari sekian orang. Nah, kan gitu. Ini sudah perlu perhitungan ulang kan. Contoh makanya kemarin Pak Gubernur DKI kan mau minta sebagian tol. Nah, tapi kan kondisi keselamatan yang harus diperhitungkan kan Pak. Yang namanya tol lari mobil bisa di atas 100. Dia ngebut bisa ini loh Pak, ketarik kena angin. Itu yang Itu harus bukannya buat ini doang ya Pak, Sabtu Minggu. Enggak, jadi makanya ada contoh tutup gitu. kan dalam arti contoh DKI kan mau mencontohkan itu. Iya, Itu yang betul. harus perhitungan teman-teman adalah keselamatan itu faktornya. Betul. Nah, Om Riki, kalau kita nih kan kebenaran kita goesnya nih satu tim nih kadang nih di Jakarta. Di Jakarta sebenarnya goes kan kita mah jalur sudah disiapin kan. Tapi banyak juga kan dari tim-tim Jakarta itu kadang-kadang lewat nih di luar jalur. Nah, gimana tuh tanggapan menurut Om Riki ini? Nah, untuk di Jakarta saya sangat disayangkan ya pada penentuan jalur sepeda itu tidak melihat obstacle. Oke. Obstacle maksudnya ada lubang-lubang yang ditutup lubang air. Oke. Ya, betul. Nah, mereka tuh kadang-kadang nggak mau lewat situ, Pak. Makanya nanti untuk kedepannya mungkin di Tangerang aku harus melihat Kondisi jalan juga. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri, kalau ada lubang-lubang air itu got-got yang di jalan raya, besi-besi gitu ya? nah, besi itu mereka tuh menghindar. Betul. Karena itu sangat mengganggu sekali. Sama juga bisa terjadi kecelakaan karena ban sepeda kan kecil ya. Ban sepeda kecil masuk ke dalam gitu. Itu yang saya sayangkan. Saya juga udah pernah kasih masukan ke ITDP bahwa ini jalan bagus tapi kok banyak obstacle gitu. Intinya gitu aja Pak. Ya. Nah, untuk pembicaraan ini karena waktu juga nggak terlalu banyak nih, ada buat statement closing nggak dari bapak-bapak nih sekalian atau ada pertanyaan terakhir nggak? Karena kita diskusi kita sudah kita akhiri dulu, bisa kita sambung nanti next berikutnya. Dari Kang Al, dari Patri, dari Om Riki, ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Silakan dari Kang Al dulu. Oke, terima kasih Om Andri ya. Dari kita sih selaku dari Selita terutama untuk himbauan aja untuk teman-teman dari pesepeda lah terutama ya. Apalagi di waktu
pandemi ini ya. Bersepeda itu bukan dilarang ya Pak, tetap boleh ya. Boleh. Tapi tetap harus mengikuti pertama protokol kesehatan Protokol ya. kesehatan sama peraturan ya. Terus mungkin kalau di back to work itu sekarang udah kita komunitas itu udah ada yang namanya Goes Smart tuh. Oke. Goes Smart, kita harus Goes Smart. S-nya itu small ya dengan bentuk yang kecil ya, ada 5 orang misalnya atau ada 1, kalau sendiri lebih bagus solo atau 5 orang. Terus ada M-nya pakai masker ya, harus pakai masker. A-nya admin atau siap tempurnya itu kita benar-benar berpakaian yang kalau bisa tertutup ya, biar nggak kena dompet. Terus ajar R-nya kita cari rute yang kalau bisa sih sepi ya rute. Dan yang terbaik itu kita time-nya itu ya, time kita goes di pagi hari lebih baik karena di pagi hari itu ada sinar matahari yang bagus ya. Juga itu juga yang terpenting ini kebetulan ada Pak Disu, undang-undang lalu lintas itu untuk semua Pak, untuk berkendara. Jadi kepada pesepeda juga taatilah peraturan lalu lintas yang ada. Itu aja sih bisa. Nah, dari Om Riki ada apa? Saya masukkan aja, kalau kita kan back to work komunitas. Kadang-kadang yang kita perhatikan harus satu, di mana kita berada, ya kita stop atau kita parkir, disediakan fasilitas-fasilitas yang misalnya kamar mandi. Nah, itu yang sangat minim sekali. Kemarin ada pemberian penilaian mengenai di Jakarta untuk kantor-kantor yang sudah atau tempat-tempat yang memakai fasilitas yang untuk layak lah untuk bersepeda. Jadi kita sebagai pesepeda semangat sekali untuk ke kantor. Jadi kita bisa fresh juga ke kantor daripada goes jauh-jauh tidak ada tempat untuk pembersihkan badan ya. Itu yang di kantor saya sih alhamdulillah. Karena direksinya juga senang bersepeda, alhamdulillah udah disediakan tuh untuk tempat mandi yang siap. ya alhamdulillah lebih kayak di hotel lah. Nah, kalau dari Patri ada sedikit imbauan atau masukan kepada para pesepeda yang ada di Indonesia? Terima kasih. Mungkin kita sepeda tujuannya keselamatan juga. Jadi tolong ikuti aturan. Jangan suka bergerombol. Bergerombol itu ada 2 Pak. Satu masalah prokes, protokol kesehatan. Yang kedua juga masalah penggunaan jalurnya. Karena kalau bisa boleh berlanjut tapi ke belakang. Jangan memakai lajurnya orang. Nanti kan kena juga. Itu jadi terus yang ketiga, patuhi persyaratannya. Baik orangnya, dalam pakaiannya, terus yang kedua kendaraan sepedanya. Jangan sampai nanti sudah kita siapkan jalur tapi orangnya tidak memenuhi persyaratan. Contoh, dia nggak pakai celana panjang itu kan kita lihat nanti. Jadi saya berharap keselamatan tetap diutamakan. Di luar yang tadi kesehatan Pak ya, kesehatan dan kesenangan ya. Karena ada 2 katanya, sepeda itu ada keselamatan sama kesenangan. Betul Pak. Saya rasa itu. Jadi kita mohon teman-teman pesepeda ikutin petunjuk, ikutin aturan. Aturan adalah hanya untuk mendukung keselamatan kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, itu tadi masukan dan himbauan dari 3 narasumber kita. Sebenarnya kalau dari saya ada satu yang mesti lu wajib punya untuk bersepeda adalah harus punya sepedanya. Jadi cukup sampai di sini dulu obrolan kita. Next kita sambung dengan obrolan yang lebih interaktif dan lebih asik lagi. Jangan lupa salam senang bersepeda. Oke, pakai masker lagi Om, biar ini ngikutin protokol kesehatan. Thank you ya Kang Al. Pak Tri. Terima kasih.